Hai teman-teman, jumpa lagi kita hari ini. Oke, hari ini saya mau buat chicken dumpling ya. Oke, ini dia kulit dumpling kita ya, ataupun kulit wonton kita. Teman-teman boleh dapatkan di pasar raya ya, yang ready made, tidak perlulah susah-susah membuat. Oke, cari di bahagian-bahagian tuh ya. Oke, ini dia kulit wonton kita ya. Kulit wonton ni dia ada segi empat, dia ada yang bulat. Tapi untuk buat chicken dumpling kita, saya lebih suka guna yang bulat. Okey, kita tutup dia untuk jaga kelembapan dia ya, supaya tidak kering. Okey teman-teman, untuk buat chicken dumpling, bahan utama kita mesti ada daging ayam kisar. Okey, saya guna produk ayam mas ya. Di pasar raya ada banyak jenis ya, jenama, tapi saya guna ayam mas lah. Okey, berat dia lebih kurang 400 gram ya untuk besar macam ni. Okey, inilah rupa dia ya. Okey, ini halia, lebih kurang 1 inci halia saya guna bersama-sama 4 ulas bawang putih. Okey, kita tumbuk lumat nanti ya. Okey, 1 biji telur dan daun bawang telah saya cincang macam ni. Okey, sos tiram, kicap soya cair dan minyak bijan kita guna sikit nanti ya. Okey, seterusnya secukup rasa dan tepung jagung. Okey, bawang dan halia ni kita akan tumbuk lumat ya. Okey teman-teman, ini dia bawang putih dan halia yang kita telah tumbuk lumat tadi. Saya telah masukkan bersama-sama daging kisar kita ya. Okey, ini juga secukup rasa, lebih kurang 2 sudu kecil ya. Okey teman-teman, kita masukkan kicap soya cair kita. Okey, ini dia kicap soya cair, lebih kurang 2 sudu ya. 2 sudu besar lah ni. Okey, kita masukkan ya. Okey, seterusnya kita masukkan sos tiram kita. Ikut cita rasa teman-teman ya. Okey, lebih kurang macam itulah yang saya guna. Okey, seterusnya minyak bijan kita. Tidak payah banyak ya, nanti dia pahit ya, asal dia wangi lah. Okey, kita gaul dulu ya. Okey, gaul dulu, gaul rata dulu. Okey, seterusnya kita masukkan telur kita. Kita ambil dia punya putih telur saja ya. Kuning telur tidak payah. Okey, buat macam ni. Gaul dulu, kita punya putih telur tadi dengan daging kisar, gaul rata ya. Seterusnya masukkan sedikit demi sedikit daun bawang kita yang telah kita potong kecil-kecil ya. Okey teman-teman, kalau di rumah teman-teman ada cendawan shiitake yang hitam kering tu, boleh lembutkan dan potong kecil-kecil macam kita punya daun bawang ya. Lagi sedap. Tapi saya tiada shiitake ataupun cendawan kering, jadi saya guna saya punya daun bawang sajalah. Okey teman-teman, saya sedang panaskan minyak masak sedikit ya. Kita akan tuang minyak masak tu panas-panas ke dalam mangkuk kita ya. Tujuan minyak ini adalah untuk menaikkan lagi aroma bahan-bahan kita. Contohnya menaikkan lagi aroma daun bawang, bawang putih dan halia kita ya. Dia akan lagi lebih harum ya. Okey.
Oke teman-teman, kita akan tuangkan minyak panas tadi ke atas daging kisar kita. Tujuan minyak panas nih untuk menaikkan lagi aroma daun bawang, halia dan bawang putih kita ya. Oke teman-teman, saya akan tunjukkan macam mana kita mau lipat ataupun mau buat kita punya chicken dumplingnya. Oke, mula-mula ambil sekeping dulu. Oke, dan tutup baliknya supaya kita punya kulit dumpling tidak kering. Oke, kita sapu dengan air di sekeliling kita punya kulit wonton dan kita ambil sedikit sahaja isi. Jangan bagi penuh ya, supaya senang kita lipat dia nanti. Oke, dia lebih senang daripada kita buat kari puff ya. Oke, sorry ya, tidak berapa jelas. Oke, macam tu. Teman-teman lihat saja macam mana saya buatnya. Susah saya mau terangkan dengan perkataan. Oke, teman-teman nampaklah macam mana saya buat. Oke, beginilah lebih kurang hasil dia ya. Dia lebih mudah daripada kita buat kelim itu kari puff. Oke, beginilah lebih kurangnya. Oke, kita tekan-tekan dia, takut isi dia terkeluar masa kita goreng. Oke, kita try satu lagi. Oke, harap teman-teman boleh clear lah ya. Oke, letak air. Oke, letak sikit isi dia. Oke, ini isi dia boleh simpan di peti ais ya. Esok, lusa atau bila-bila masa pun boleh buat. Simpan dalam itu Tupperware, letak dalam peti ais. Oke, begini ya teman-teman. Oke, lihat dengan teliti macam mana saya buat. Oke, yang sebelah sudut lagi. Oke, macam tu. Masukkan dia di tengah. Oke, baru lipat ke atas. Bagus-bagus dulu isinya. Oke, kasih masuk dia ke dalam begitu, baru yang ujung dia lipat ke depan. Oke, saya harap teman-teman paham lah macam mana saya buatnya. Minta maaf ya kalau tidak clear. Harap-harap biarlah gambar yang berbicara. Oke teman-teman, sementara itu saya akan tunjukkan teman-teman untuk membuat air tepung jagung kita ya. Tujuan air tepung jagung nih adalah untuk menghasilkan kerak-kerak di bahagian bawah kita punya chicken dumpling nanti ya. Oke, sebentar lagi saya akan tunjukkan teman-teman. Oke, saya tunjukkan dulu macam mana cara membuat air tepung jagung kita. Saya guna 2 sudu besar nih tepung jagungnya, dan kita letak air, kita bancuh lah. Pastikan tiada ketulannya, kita gaul dia rata. Oke, lebih kurang macam ni. Letak air. Oke, letak air, kita gaul dia ya. Tambah lagi sedikit air ya. Oke, pastikan tiada ketulan. Tambah lagi sedikit air dan gaul rata ya. Seterusnya saya akan tunjukkan teman-teman cara membuat sos chicken dumpling kita. Simple saja. 2 sudu besar sos kicap soya cair kita. Saya tambah lagi sedikit Oke. Minyak bijan sedikit saja untuk pewangi. Oke, kita gaul, dan chili oil. Oke, dalam video sebelumnya saya ada tunjukkan cara-cara membuat chili oil ya. Inilah chili oil saya ya. Tahannya letak di dalam peti ais dan boleh digunakan bila-bila masa, dan untuk apa juga menu ya. Oke, saya guna 2 sudu chili oil. Kita gaul rata ya. Oke, it's done. Begitulah hasil dia ya. Tidak susah ya teman-teman.
Oke teman-teman, saya telah masukkan ke dalam kuali kita chicken dumpling kita ini ya. Oke, minyak dia tidak payah banyak ya, sedikit saja teman-teman ya. Kita susun dia macam tu ya. Oke, pastikan dia sudah mendidih, dia terbakar di bawah, baru kita letakkan air tepung jagung. Oke teman-teman, pada masa ini saya sudah cek tadi kita punya chicken dumpling rangup-rangup sudah di bawah, terbakar sudah. Oke, saat ini boleh sudah kita masukkan kita punya air tepung jagungnya, kita siram dia macam tuh sedikit demi sedikit, jangan terkejut ya sebab nanti terpercik. Oke, pastikan setiap permukaan chicken dumpling kita terkena dengan air jagung kita tuh ya. Oke, kita siram habis lah. Oke, biar dia masak bersama-sama dengan air jagung kita. Oke, kita tutup ya biar dia mengering. Oke teman-teman, beginilah rupa chicken dumpling kita yang telah kita biarkan lebih kurang selama 2 ke 3 menit ya. Tapi dalam tempo tu teman-teman kena kerap juga buka itu penutupnya. Kita cek lah, kita kerap cek dia, takut dia terbakar ya. Oke, kita sental-sental bahagian bawah dia macam ni untuk sentiasa periksa dia punya bahagian bawah takut terbakar. Kita memang mau dia terbakar tapi kita tidak mau dia hangit ya. Kita mau dia crispy macam tu. Oke, itulah tujuan tepung jagung tu ya, akan menambahkan lagi dia punya tekstur crispy tu. Oke, kita kasih asing-asing dia guna chopstick lah, guna sudu pun boleh juga. Oke, kita buat dia macam tu. Oke, sebenarnya ini tanda-tanda dia mau masak sudah nih. Pada waktu ini api belum off lagi ya. Oke, kita cek bagian bawah dia macam mana. Oke, beginilah rupa dia yang kita mau ya teman-teman. Tidak terbakar, tidak hangit, ala-ala dia crispy gitu. Dengan bantuan air tepung jagung, begitulah jadi dia ya. Kalau kita tidak letak tepung jagung, dia tidak akan terlalu crispy. Oke, kasih pisah-pisah lah dia. Oke teman-teman, kita punya chicken dumpling telah pun masak. Oke, kita boleh hidangnya. Kita susun ada bagus-bagus ya, terserah dengan teman-temannya. Yang penting teman-teman tahu macam mana cara mau buat. Untuk cara hidangan itu terpulang dengan teman-temannya. Ya, yang penting rasa dia sedap dimakan, cepat disediakan, itu yang paling penting. Anak kita pun happy makan. Oke teman-teman, inilah dia hasil chicken dumpling kita hari ini ya. Saya harap teman-teman suka dan cobalah di rumah ya. Oke, inilah gerak ataupun crispy yang kita mahukan daripada air tepung jagung kita ya. Oke, ini yang teman-teman nampak sekarang di bagian bawah dumpling kita tuh ada rangup-rangup kan. Oke, dia nih kalau kita makan dia rangup di luar, dia lembut di dalamnya. Nah, ini dia. Oke, tekstur itulah yang kita mau ya. Oke, silalah coba di rumah. Ini chili oil kita tadi yang kita buat. Oke, kita cecah kita punya chicken dumpling dengan sos chili oil kita. Sangat sedap ya. Oke, saya pasti anak-anak di rumah, anak-anak teman-teman semua ataupun siapa pun ahli keluarga teman-teman pasti suka menu ini. Silalah coba ya. Sila like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.